مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-9 kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan yang lebih penting semangat ibadah kita terus kuat. Karena ini adalah baru tahap awal. Jadi puasa itu dibagi 3, ada tahap awal, pertengahan, dan tahap akhir. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir, dan nanti di akhir juga boleh ada pertanyaan ditulis. Mohon maaf kalau seandainya tidak bisa terlayani secara keseluruhan. Shalawat salam semoga tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan kepada seluruh umat sampai akhir zaman. Kita gunakan 2 bahasa. Tadinya mau pakai bahasa Inggris dan bahasa Jawa, jadi kita ubah menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Tentang puasa, yang punya kitab Safinah bisa langsung cek di Safinah halaman 116 ya. Yang ada bisa langsung buka kitabnya 116. Kita awali dulu. Puasa menurut bahasa adalah al-imsaku. Artinya adalah menahan. Setiap menahan itu adalah puasa. Menahan lapar, menahan emosi, menahan apapun itu adalah puasa menurut lugat atau bahasa. Sedangkan puasa menurut istilah adalah al-imsaku anil muftiri jami'an nahari biniyatin maksusati. Puasa menurut istilah adalah al-imsaku menahan an muftiri dari hal yang membatalkan puasa. Jami'an nahari pada keseluruhan siang. Dalam fikih dibatasi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai keluar fajar, subuh, sampai dengan masuknya atau terbenamnya matahari sampai waktu maghrib. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Kita bahas dulu niat yang khusus. Puasa itu kan kalimatnya, kata dasarnya soma, yasumu, soman. Jadi kalimatnya adalah soma, sod, alif, mim, soma, yasumu, soma. Jadi kalau seandainya kita bicara bahasa Indonesia atau Sunda, abdi nuju saum, ini benar. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, nawaitu sauma, ini salah. Kenapa demikian? Sebab kalau abdi nuju saum, abdina bahasa kita, nuju bahasa kita, saumnya pun bahasa kita. Tapi kalau kita gunakan puasa menggunakan Arab, itu bukan saum tapi saum, sod, wawu, mim, masdar taukid. Sehingga niat puasa masih banyak yang salah sampai saat sekarang. Masih terdengar nawaitu sauma, ini salah arti. Lihat di Kamus Marbawi, sauma itu artinya bawang merah. Kebayang coba lamun niat puasa nawaitu sauma godin. Berarti artinya niat abdi puasa bawang berem isukan, nggak diterima puasanya. Karena nawaitunya adalah bahasa Arab, berarti puasanya pun bahasa Arab. Jadi kalimat yang benar adalah nawaitu sauma godin. Jangan nawaitu sauma.
Jadi yang kemarin, aduh kalau kita keneh wae, yuk kita rubah. Kita baru tanggal 9, masih ada 20 hiji dinten deui. Kita rubah dengan kata nawaitu sauma ghadin. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار Di awal kita lihat halaman 116. Untuk puasa tentunya ada hal yang dengan syarat sah, ada syarat wajib. Jadi lengkap ya. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah berarti sah dia melaksanakan puasa, tapi bisa terjadi dia belum wajib untuk puasa. Kalau puasa oke jadi, tapi bisa terjadi dia belum wajib untuk puasa. Makanya ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah puasa surutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama adalah al-islamu Islam. Setiap orang Islam puasa sah. Selain Islam kalau puasa tidak sah. Bisa paham ya? Nah, kalau nih dicatat dulu, nanti resumenya kan besok ya dikumpulkannya atau hari kedua. Wa'aklub yang kedua adalah punya akal. Berarti orang gila, orang yang terganggu pikirannya itu tidak sah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, waniko'un min nahwi haidin. Yang ketiga adalah bersih dari umpama haid. Jadi orang yang haid, yang nifas, memaksakan diri pun berpuasa tetap tidak sah. Maka upami orang nuju saum, tiba-tiba head, nuju ina mobil, wajib dibatalkan. Upami teras saum itu hukumnya haram. Jadi gegel nu aya gitu kan. Jadi digigir aya batur gegel. Nya yang naon sina batal we eta mah. Upami diteruskan puasana itu jadi haram. Jadi bersih dari umpamanya head. Dan yang keempatnya wa ilmun bi kaunil waqti qabilan li saum. Terakhir mengetahui waktu menerima puasa. Maksudnya apa? Gini, ada waktu yang menolak puasa. Ada. Satu adalah Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita puasa pada waktu itu dia menolak, nggak boleh. Yang kedua adalah hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Itu tidak qabilan li shaum, tidak menerima kepada puasa. Maka dari itu kita tahu ini pas puasa henteu gitu ya. Bisi urang hoyong puasa pas lebaran, tadi mah soleh, urang puasa pas lebaran cuma nih gumasep ya, ini hal yang salah. Itu syarat sah. Yang berikutnya adalah paslun surutu wujubihi. Sekarang syarat wajib. Syarat wajib puasa khamsatu asya ada 5 perkara. Tadi tolong diingat-ingat ya yang tadi dulu kita ulangi dulu. Kalau syarat sah pertama adalah Islam, kedua akalnya jalan, yang ketiga bersih dari umpama haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu yang menerima puasa. Karena ada waktu yang menolak puasa. Sekarang syarat wajib. Berarti kalau sudah kena hal ini dia wajib untuk puasa. Yang tadi kan bisa terjadi masih anak-anak, dia sehat, dia tidak haid, dia Islam, waktu yang menerima sah, tapi kan bisa terjadi dia belum wajib. Yang wajib adalah pertama al-islamu Islam. Jadi orang Islam kudu puasa. Upami di jalan aya nutup puasa orang Islam kadek ulah suudon eta teh nuju di parios darah eta teh. Ya, karena saya dulu waktu pernah sakit datang ke Dustira mau dicek darah, kata dokter besok cek darahnya puasa dari jam 10 malam. Jam 7 ke lab, setelah ke lab ternyata kedah batal. Siang-siang kan jam 7 pagi kedengar yang makan, ternyata masuk ke warung banyak orang yang makan. Saya tanya, "Cek na teu puasa nuju parios darah?" Berarti bisi aya di wartegnya, bisi aya di tukang bakso di Padang, anu tuang teh keur parios darah. Di Ciapas ge sami. Jadi aya keneh anu wartegnya kadek ulah sudon teh nuju di parios
darah. Jadi ulah sudon kusnudon nya Islam. Anu kadua nu wajib teh nyaeta taklif. Taklif itu adalah sudah dikenai hukum. Ya. Hukum berarti laki-laki sudah usia di 15 tahun minimal atau sudah mimpi jima, perempuan sudah 9 atau sudah haid. Maka dari itu dia sudah taklif. Jadi kalau anak yang 7 tahun itu sebetulnya belum taklif. Kalau puasa sah tapi tidak wajib. Ya, makanya kadang anak kecil tong dipaksa teuing. Anak 5 tahun dipaksa puasa nggak boleh. Di Sulam Taufik itu usia 7 tahun diajarkan puasa. 10 tahun baru dicepret namun ke puasa, namun ke sholat. Karena kuaten gitu ya. Jangan dipaksa. Tanya dulu, loh mau puasa nih puasanya puasa. Pas begitu lohor tanya dulu, kuat ente? Kuat. Nah, lanjutkan. Jam 2 tanya deui, wah bari sepa itu kan, cenah batal. Ulah kayaknya puasa terusnya puasanya jangan. Jam 4 geus sepa geus ngagoler bahaya, tong dipaksa tuh. Ya. Lanjut. 1 Islam, kedua taklif. Yang ketiga wa itaqatun, kuat. Karena ada orang Islam yang sudah taklif di atas 9, di atas 15 tapi nggak kuat. Ya, contoh kan Pak Aris capek, tadi malam sudah ceramah keliling 4 panggung. Jadi saking capeknya ceramah, besoknya ternyata dia nggak kuat karena sakit. Ya, setelah itu ya kalau nggak kuat, walaupun dia Islam, walaupun dia taklif, maka boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Diganti pada waktu yang lain. Yang berikutnya adalah wasihatu dan sehat. Sehat ya, kalau seandainya orang yang tidak sehat, yang bisa diganti dengan puasa di waktu yang lain. Tapi tolong, ini kalau yang sakitnya sakit yang kata dokter, kalau puasa berbahaya. Ari sakitna canang mah, bisul, lencangan, jadi cangkeng, eta mah jadi olo-olo itunya. Naon ieu penyakitna gitu kan, arateul kaligata nggak nyambung dengan lambung itu mah. Jadi harus puasa. Dan berikutnya adalah wa iqamatun. Dia sedang tidak bepergian. Dia sedang berada di tempat. Kemarin di Sarasaan kalau seandainya kita pergi ke Sukabumi itu sudah jarak 93 km. Ini sudah boleh dibatalkan puasanya. Tapi kalau puasa lebih afdol. Jadi yang bepergian minimal berapa? 80 km. Ke Jakarta, ke Bogor, ini sudah bisa. Ya. Tapi hari di Ciamplas ke Cipanyi mah ke Katsu deket teuing eta mah tidak boleh membatalkan puasa. Baik, itu adalah syarat wajib. Berikutnya rukun puasa. Rukun puasa arkanuhu salah satu Asia, rukun puasa ada 3. Yang pertama niyatul lailan likulli yaumin. Nah ini pertama niat pada malam hari untuk tiap-tiap hari. Ada sebagian pendapat niat puasa kamu sabulaneun. Jadi niat puasa teh sabulaneun itu kalau menurut saya tetap aja ikuti yang ini. Tos tiap wengi meh niatna. Kemudian niat sabulaneun, maka coba niatna orang sabulaneun. Ternyata tanggal 12 kita sakit, jadi niatan coba dilaksanakan. Mending ayeuna mah atau weh niatna tiap-tiap malam. Upami lupa niat, ini bahayanya. Malamna teu taraweh karena niat sok dibaca pas taraweh, teu maca niat. Maka besoknya kedah puasa tapi karena dikodoan hukumannya. Jadi orang yang tinggal niat itu tetap kedah ngeker, kedah nahan, kedah imsak, maka dia tetap kedah ngodoan. Pentingnya niat tuh. Niatnya tolong ya diikuti bareng-bareng di rumah yang dimanapun. Nawaitu sauma ghadin. Kesana sauma sod waw mim. Nawaitu sauma. Jangan nawaitu sauma. Menggunakan bahasa Arab. Nawaitu sauma ghadin. Lanjut yang berikutnya adalah tadi watarkul muftirin. Yang kedua meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasa itu sudah jelas ya, ada yang masuk ke mulut, ke telinga, ke hidung yang dimasuk. Tapi kalau seandainya pun bahasanya sedikit rada kotor, tapi kalau dijelaskan rehak di dia. Nah,
ditelek we. Nah, itu teu batal. Tapi pamireuhana tos kalebet lidah, nah ditelek itu batal. Ya. Kalau air liur kan di sini di lidah, ditelek tidak batal. Tapi sama air liur dengan gelas kedela, cot. Nah, pinuta segelas tehnya air liur, bak. Nah, itu. Ya. Jadi ini batalkan. Nah, yang lebih harus kita pelajari lagi adalah hal yang membatalkan pahala puasa. Tolong dicatat baik-baik. Karena emang ini di soal suka ada. Dalilnya adalah kita lihat dari kitab Mau'idatul Mu'minin. Khamsun yaqturna shaima wa yanqidna al-wudu. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa dan menghilangkan keberkahan wudu. Ya, jadi ada 5 hal. 1, al-kadhibatu, berbohong, menjaga sesuatu yang salah. Ingat, berbohong menjaga yang salah. Kalau berbohong untuk menjaga kebenaran mah tenan naon. Contohna teh aya penjahat datang ke sakola, mana aya Pak Beni, kus saya rek di tenggelan. Nah, sedang puasa. Pak Beni ada di sini, tapi kalau saya, Pak Beni tos ngalih ke Sumatera. Pertama aja, itu kan juga nggak bohong, itu kenging. Sebab itu nulungan orang. Mau jujur bahaya. Pak Aris rek di tenggelan enak kene. Oh, mangapa ayah tenggelan. Itu kan karunya gitu. Jujur yang salah. Jadi tidak semua bohong itu dosa, tapi ada bohong yang menjadikan pahala. Di tawisan tuang ketika bertamu, ada yang bertamu, neng orang masa kelanya, kita serentak berbohong. Yos bu, tong repotkeun tos tuang da. Padahal acan padahal mah itu adalah berbohong yang mendapatkan pahala. 1, al-kadhibatu, berbohong, tapi ngajaga kesalahan. Yang kedua adalah wal ghibatu, ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Kalau bahasa ini adalah dikruka ahoka bima yakrahu. Seseorang membicarakan orang itu, dan kalau pembicara itu terdengar sama dia marah, itu namanya ghibah. Tapi kalau seandainya berbicara kebaikan kan mual ghibah. Oh, di darupa lama aya nosok sasapu namina kakang keur kasep teh eta mah da. Nya jangkung, nya kasep, nya beunghar, gaduh motor Vario. Teras deui soleh gitu kan. Mun ngaji si eta mah datara peureum beuntak melotot terus gitu kan. Dipuji ku urang teh, kakak ngupingkeun seneng, bukan ghibah. Tapi kalau seandainya kita ngomongkeun si kakak eta sar, ada si eta mah nya sugan daek ngaji sugan kan amekeun, itu namanya ghibah. Yang berikutnya adalah wal murtadu, murtad. Ketika murtad. Hati-hati ya. Aduh, masih kena rame sih barudak gitu ya di jalan manggil teh ku bahasa binatang. Ini sudah murtad ucapan gitu. Tapi tolong kalau kita lihat di Sulam Taufik, kieu nya dasarnya anjeun musuh urang. Nah, anak aduka ini sudah murtad. Tegangnya. Jadi hati-hati. Makanya kalau lagi puasa, anu ngajak pas saya ngomong weh, ana soimun, punten abdi nuju sawu. Tong dilawan. Geus magrib lawanna. Entong sarua gitu kan teu meunang keneh. Rek ayeuna rek engke, tidak boleh. Berikutnya adalah wanadru bisahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat. Kalau yang melihat biasanya laki-laki atau laki-laki yang melihat. Biasanya adalah laki-laki. Yang dilihat perempuan atau perempuan? Biasanya perempuan. Nah, makanya perempuan tolong hargai bulan Ramadan, jangan sampai pakai pakaian yang ialah bermasalah. Sebab ketika orang lain melihat, maka dosanya yang paling banyak perempuan. Perempuan 2 dosanya. 1, memperlihatkan aurat. 2, menjadikan orang menjadi dosa yang melihatnya. Kalau laki-laki cuma 1 dosanya, ningali hungkul. Bahkan kalau melihat 1 kali itu kan jadi rezeki. Nadratul ula laka wa nadratul ukhra alaika. Sekali melihat dekat gitu kan. Tapi ketika 2-3-nya sudah berbuat dosa, batal pahala puasa. Dan kelima adalah wal yaminul gemus, sumpah palsu. Daek sumpah, daek naon nya badak baheula mah, daek busung, aduh. Daek bisul, daek sumpah palsu hungkul, supaya itu kan demi Allah saja satu. Ya. Itu adalah tentang puasa. Yang berikutnya
Ada yang masuk ke mulut tapi tidak batal. Ya, kita lihat kalau di sini di Safinah itu ada di halaman 121. Ya, jadi ada yang masuk ke mulut adalah tidak batal. Di antaranya yang masuk ke mulut adalah al-itru li khaufin ala ghairihi. Pertama adalah batal karena takut sama yang lain. Ancam keur di jalan teh keur ngabuburit jam 12 rajo preman teh nyanak nasi dina piring, nasi padang, kikil, telur dadar, ditambah aya jus alpukat. Tos kitu dia nyanak bedog. Nah, sok sia dahar. Lamun teu dahar sia dipaehan ceuk preman teh. Mumpung dipaksa dahar we eta mah. Ya, tidak batal karena kalau tidak dimakan kita akan kena siksa. Jadi ketika takut sama yang lain maka itu ada tidak batalkan, ada paksaan atau memang ikrahun ya dijailan dipaksa. Soalnya geningannya anu heureuy mah keur calangap bobo dimasuki caur dua sikap dengan kituannya masukkeun kana mulut. Itu kan dipaksa ku batur itu tidak menjadi batal. Yang kedua adalah tadi air liur masuk ke tenggorokan. Yang ketiga ada hewan yang liar kita sedang nguap, aya lalur, ngapung, masuk ke mulut, kateleg, itu tidak batal. Ya. Berikutnya, ketika kita batal, apa hukumannya? Nah, makanya kita lihat halaman 120. Wayajibu ma'al kodo, wajib serta kodo apa al-imsaku imsak. Kedah kodo, kedah nahan nepi ka maghrib. Nyata kahiji jalma anu ngahaja ngabatalkeun. Siang-siang teh aduh nyaan ieu teu kuat. Batalkeun lah, batalkeun. Sudah batal makan, tahan lagi sampai ke maghrib tong terus barang tua. Ya, hari itu batal tapi kedah dibayar qada. Jadi kedah nahan deui sampai ke maghrib juga kedah qada. Yang kedua, alat tarikin niat layalan. Jalmi anu tinggalkan niat tadi teh teu maca niat, maka dari itu besoknya kedah puasa sampai ke maghrib tapi dihitung kedah di kodoan. Yang berikutnya adalah orang yang nyangka sahur masih ada waktu padahal mah tos imsak. Teu aya jam, teu aya HP, sahur we terus itunya terus makan. Ari pas keluar jam genep isuk-isuk. Allah kumaha ieu puasa sampai ka maghrib tapi kedah di kodoan. Anu salajengna kaopatna jalma anu nyangkit tos adan maghrib padahal nu ngomean pager tok tok gitu kan makan we. Tos makan ternyata hareup mai setengah jam deui geuningan. Nah, wayahna kedah ditahan sampai ka maghrib dan juga kedah di kodoan. Itu adalah dan anu kalimana nyata jalmi anu ternyata tanggal 30 Saban teh hiji Ramadan. Artinya Sabannya hanya 28 hari. Saya nyangka itu tanggal 30. Padahal hiji Ramadan. Henteu aya niat naon-naon, ternyata ceuk batur Ramadan ieu. Bayangna ketika tahu tahan sampai ka maghrib tapi kedah di qada. Aturannya adalah sekarang ada 4 hal yang terakhir materi. Nanti ada pertanyaan silakan. Ada 4 hal yang perlu kita pahami. Ya, yang ada ketika seseorang batal maka yang pertama ada yang diganti dengan kodo. Ya, kodo. Yang kedua ada yang diganti dengan kifarat. Yang ketiga ada yang diganti dengan imsak, menahan. Yang keempat ada juga yang diganti dengan membayar fidyah. Lagi-lagi. Pertama ada yang wajib membayar qada. Yang kedua ada yang wajib membayar kifarat. Yang ketiga ada yang wajib menahan sampai maghrib. Yang keempat membayar fidyah. Untuk siapa? Pertama, yang qada adalah bagi orang yang sakit. Yang sakit sekarang tidak puasa, maka langsung kita harus melaksanakan qada pada saat menjelang sudah beres Ramadan, Syawal, Hapit, Layagu. Itu ya, qada. Yang kedua yang kifarat.
Yang kifarat adalah ini hukuman berat bagi orang yang, maaf ini SMA sudah paham ya, orang yang sudah suami istri melakukan hubungan suami istri bulan puasa siang hari. Nah, siang hari melakukan, maka itu wajib ada kiparat. Bayangkan, kiparatnya itu harus memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak bisa, dia harus berpuasa 60 hari. Bayangkan saja, sebulan wae teu kuat, kamu 20 poin. Ini kiparat namanya, ya kiparat. Berikutnya ada yang imsak, menahan. Imsak adalah menahan, itu bagi orang yang tadi ya, yang tadi tidak lupa membaca niat, maka dia harus tahan, dihitung kedah dibayar. Ada juga yang fidyah. Nah, yang fidyah itu adalah suyuhun kabir, bagi yang sudah tua, bagi yang sudah geskolot pisan, ayeuna wae teu kuat puasa, pasti ke depan semakin teu kuat. Nu kitu mah atos we bayar fidyah eta mah. Ya, mama ini geus pikun, ayeuna wae pikun, geus teu puguh, kemudian kayak super pikun, kadituna sangat super pikun sekali, kadituna super pikun sangat pisan, kadituna semakin teu kuat tos we ku bayar fidyah. Ada juga ternyata wajib qada, wajib fidyah. Nah, ini ya, yang wajib qada yang fidyah itu ada dua. Satu adalah orang yang menyusui, dua orang yang hamil. Yang menyusui yang hamil tapi li khaufin ala ghairihi. Contoh, Ibu Siti Sumirah hamil. Moal saum karunya kaorok bisi kumah onam. Kan maonam galaknya urang Cilutung. Bisi galak, bisi naon-naon. Moal puasa karunya ieu budak bisi kumah onam. Dia membatalkan kasihan ke anak. Itu wajib dua, wajib qada, wajib fidyah. Oh ya, wajib fidyah. Jadi ternyata tidak hanya tadi suyuhun kabirun yang sudah tua tong fidyah, tapi ternyata adalah yang hamil. Kedua adalah yang menyusui juga sama. Kalau tidak menyusui, kasihan anak nih gitu. Kalau seandainya terisuan, lamun disuan ke puasa, air susunya juga bermasalah. Tos wadna badai nyusuan we, tapi moal puasa, da kasihan anaknya lamun ke puasa mah air susunya jadi kurang kumaha gitu ya. Dia batal kasihan ke anaknya. Nu gitu kedah qada, kedah fidyah. Baik, dari bahasan tadi barangkali ada pertanyaan. Kita punya waktu 10 menit sampai ke pukul 10. Silakan disampaikan di komentar atas. Nanti akan dibantu oleh Pak Aris, Bu Siti Sumirah dan juga Ibu Siti Mariam sebagai petugas. Maka kalau seandainya ada pertanyaan, kita sudah berjalan kurang lebih 25 menit, ada waktu sampai dengan pukul 10. Tadi Ya. ada Wahyudi. Siapa? Puasa Sahur. Kumaha? Ada Wahyudi, Ya. puasa tapi sahur. Ade Wahyudi tadi bertanya upami puasa teu sahur sah henteu. Nah, sahur itu hukumnya adalah sunat. Puasa teu taraweh sah henteu. Taraweh itu hukumnya adalah sunat. Anu lebar mah nya puasa tapi teu salat fardu. Saya mah sare we ti isuk. Jadi ti sahur teh sare, mudah-mudahan maghrib saya mah ya. Jadi genah gitu kan. Jadi pas teman nu gitu lohor teu salat salah. Jadi sah puasanya sah. Sebab sahur hukumnya adalah sunat. Ya, silakan. Kalau ada yang lain pertanyaan berikutnya. Apa itu ini ya? 2 kali tadi. Indira silakan, mangga diuyahandai pertanyaannya ya. Kita masalah tentang masih masalah puasa. Masuknya air ketika kita wudhu batal enggak, Anjali Rahmani? Anjali Rahmani, masuknya air ketika wudhu itu namanya maul mubalaghah. Kalau wudhu berkumur dulu, nah itu kan disengaja dimasukin. Ketika disengaja dimasukin air nu katelen. Nah, itu adalah dia wajib imsak. Tahan dari situ sampai maghrib tapi kena dikodoan ya, kena dikodoan. Pak nggak bisa niat puasa buat sebulan, itu pendapat bager kaset gelis. Jadi abdolnya adalah likuli yaumin, tiap-tiap hari. Ada pendapat boleh kata, tapi saya cenderung tosolah saungi hiji buat ting urang tenepi ya, buat ting urang gering dari tuna mending toswe tadi malam ya tuh hari ini, jadi jangan sabulanan. Walaupun ada pendapat yang menyatakan boleh.
Adinda Arsita, Pak, kalau siang-siang nonton mukbang makruh nggak? Kalau siang-siang nonton, Mukbang, Mukbang. makan. oh iya, ada sesuatu yang menghilangkan fadilah puasa. Jadi nonton anu makan-makan, anak-anak atuh meni asa kurieuhnya, ning nonton ieu teh sekian santang muka itu ya. Daripada nonton makan-makan mah kabita atuh urangna ya. Makanya kadang ulah sok ngeser-ngeser makanan siang-siang. Siang-siang makanan jangan, itu jadi makruh. Bisa mengurangi kefadilahan puasa. Bisa mengurangi pahala puasa. Ya, apa kalau kita nggak tahu lagi haid terus tahunnya waktu maghrib pikir itu sangat supel ya. Teu apal mah teu nanaon. Nuju saum olahraga, uih ka bumi, aya kolak 2 mangkok. Pokok panyateh lain keur puasa, dimakan 2 mangkok. Tos beres kumaha batal teu batal. Isuna 2 deui, ya Allah, enjing cing poho deui gitu kan, lumayan. Jadi ketika kita lupa, teu jadi naon-naon. Da lupa itu mah. Ini ada Ya. yang di atas. Bapak tadi rukunnya cuma 2 aja, Pak. Niat malam hari dan meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Iya. Oke. Tadi rukunnya cuma 2, kita ulangi lagi, kita cek dulu. Rukun puasa yang pertama adalah satu, niat malam hari. Karena 3 ya. Niat lailan. Di ini aja. Al-kanuhu salah satu asya'a niatul lailan di kulli yaumin. 1 niat tiap malam hari. Yang kedua, watarku muftirin, meninggalkan yang membatalkan. Dan yang ketiga adalah wasoimun, orang yang berpuasanya. Jadi kan itu nggak terbaca. Jadi berarti ayat tilu teh maksudnya hijina niat, kadua ninggalkan tilu jelema anu puasana. Atau jelema anu puasa kumaha benernya? Jadi tilu. Iya, silakan ada lagi? Jesi Rahma, Pak. Jesi Rahma. Pak, bukannya mengucapkan doa puasa itu hanya sunat ya? Tapi yang wajib itu adalah niatnya harus di dalam hati. Apakah benar? Niatnya di dalam hati. Ya. Tidak harus diucapkan. Jadi tidak harus diucapkan gitu. Tidak usah nawa itu sama guru. Oh iya. Sebetulnya mengucapkan niat itu adalah watalapudu biha sunatun. Dibaca tarik, nawai, toso, maupun itu kan syiar, rame, dibaca di masjid, ya. Tapi yang lebih kuat adalah hatinya, betul, ya. Bagusnya sih double-double dua-duanya. Ketika lidahnya mengucapkan, di hatinya pun kita mengungkapkan rencana kita untuk puasa di besok harinya. Kita lanjut, silakan, ada waktu 7 menit lagi. Ada Ya. Pak, sahur tapi sahurnya jam 3 tapi kalau jam 10 gimana, boleh enggak? Terus niat puasanya bagusnya sesudah taraweh apa pas sahur? Ya, baik. Ada sunat-sunat dalam puasa. Yang pertama adalah takhirus suhur. Sahurnya diakhirkan. Kalau sekarang imsak jam berapa ya? Imsak jam 4.20. Anggaplah 4.25-nya. Imsak 4.25, maka sahur itu bagusnya kalau yang kemarin ngaji salasaan jam 4. Jam 4, biar nanti makannya singkat dan tos makan istirahat sejenak baru sholat subuh. Kabayang lamun sahur jam 10 peuting kan sare, biri subuh naka kantun. Sahur sunat diakhirkan. Tapi ingat, imsak itu bukan batas waktu puasa. Tolong pahami. Batas waktu puasa adalah subuh. Bilih orang keretuan adan, kakuping imsak terus ke heula we kabeh. Lamun subuh baru di sana adan masih kena barang tuang batal, nggak boleh. Ya, imsak itu nahan sebetulnya. Persiapan kalau kita mau ada lampu merah pasti koneng heula. Nah, koneng itu imsak tuh ya. Sebelumnya ulah ayo sama sekali. Ya, jadi itu adalah kedua adalah mihelakeun nyepekeun buka. Ketika buka kita ulah da abima soleh, abima solehat pas adan teh ka masjid salat heula. Salat teh tuh masjid
sholat qobla maghrib, sholat maghrib wiridan dan terus di tadarusnya bukanya isya itu tidak bagus. Minimal kita kata Rasul ketika buka maka ditamrin ku korma, lamun daya korma awil ma atau kecai. Berarti upami bukana ku kolak mah daya sunatnya. Pami ku bala-bala komo, tapi bukan hal yang dilarang, tidak jadi masalah. Hanya kalau bisa mah tampil juga ada kurma. Selain bala-bala dan kawan-kawan gitu kan, ada juga kurma. Diengalkeun tos orang buka sakedik takjil kan namanya takjil. Takjil itu adalah tina kata ajala yu'ajjilu takjilan, buru-buru. Nah, buru-buru takjil ya. Buru-buru lain kurma 2 kilo 3 siki. Air segelas, sholat dulu, udah sholat baru makan. Soalnya cobian kami langsung orang makan banyak, badai sholat teh Korea, capek sebaliknya. Lanjut, silakan. Kak, sebaiknya wudhu itu enggak kumur-kumur atau hanya membasuh hidung? Upami wudhu sebaiknya kumur apa tidak? Kumur itu sunat, tapi kalau seandainya pada saat bulan puasa bisa jadi makruh. Dikhawatirkan ada yang masuk, tong berkumur lah, keresaunannya. Gosok gigi batal tuh puasana. Gosok gigi tidak batal kecuali sikat gigina ditelan itu batal. Ya itu batal. Tapi sikat gigi teu naon. Tapi lamun aya niat dina hate hoyong ngaraosan odol batal. Ya. Jadi kalau seandainya ya bisa iyalah. Enggak apa-apa gitu ya selama kitanya niatnya membersihkan teu naon. Cuman bisa dikategorikan makruh. Saena kumaha? Tos we tos sahur. Siang mah tong gosok gigi. Bisi aya anu ka telan, makanya berkumur kantong lah pilih katolan karena imsak hukumnya karena ditahan sampai ke maghrib tapi karena di kodoan. Lanjut ada 3 menit. Si Indira eta sahur belum terbayar kaburu Ramadan tahun depan kaburu gaduh kodoaneun tahun ayeuna Sawal acan hafid acan rayagung belum nepi ka Saban acan datang tahun berikutnya satu hukumnya dosa ya. Yang kedua dihitung 2. Ya double. Ada juga yang bilang dihitung 1 kudu kodo, kedua kudu mayar fidyah. Nah jelas mah dosa. Tos we lah anu baheula-baheula mah jangan diulangi deui gitu kan. Kita punya waktu di Sawal sampai ka Saban 11 bulan. Main sari kodoan keneh wae. Makanya bulan Sawal gitu ya, sok atuh kodoan. Kodoan tidak perlu nyambung. Kemarin dibahas di kitab Mu'min bisa mengkadu kodoan 7 ayeuna sapoe kosong heula 2 hari kodoan deui gitu kan tong dihijikeun bisi capek. Jadi itu sudah dosa, kedua kedah jadi double kadituna ya. Ngajeleng kepada waktu yang lainnya. Lanjut kumaha? Puasa bagi yang istihadah gimana? Da istihadoh masanes head. Ya. Jadi bang yang istihadoh jangankan puasa, salat oge kedah da istihadoh. Head itu kan perempuan 1 hari itu paling sedikit 6-7 umum dan 15 maksimal. Hari ke-16 aya kena darah itu istihadoh, kudu puasa, kudu sholat. Ya, anggar itu mah. Kalau tidak ya salah. Lanjut berikutnya. Kalau lagi flu terus dahaknya ketelan kumaha Pak? Lagi flu dahaknya ketelan. Dahaknya di mana? Na piring, dina gelas. Dahakna kalau lagi flu dahaknya ketelan kumaha. Nah, dahakna kumaha gitu ya. Apakah dina tenggorokan? Mau tenggorokan mah telek aja nggak apa-apa. Jadi kalau di mulut, apalagi di hidung, ka diheula. Ka dieu apa yang di gitu. Wah, ini mah sudah yang salah. Baik, masih ada? Banyak mau di ini enggak? Sok, 2 deui, 2 lagi. Kita Yang utama membayar kode puasa atau puasa Syawal? Gini, yang utama kode puasa atau puasa Syawal. Puasa Syawal itu adalah sunat, kodok adalah wajib. Dan puasa Syawal di sana ada kalimatnya sumat ba'ahu, kata sumat bukan fa. Kalau sumat itu boleh bukan tanggal 2, 3, 4, boleh tanggal 8, salapan boleh ke sana. Berarti kalau begitu abdolna mendingan keneh kodok heula. Tos kodok baru puasa Syawal. Ya, dan tidak harus langsung ketika 1 Syawal lebaran, 2-nya puasa, tidak harus seperti itu. Boleh. Kalimatnya suma. Suma itu adalah bukan untuk yang nempel, tapi boleh yang terpisah. Sumanya sumat ba'ahu sitan min sawalin.
Jadi selanjutnya menyambungkan, tidak nyambung langsung tapi boleh ada kapisah. Jadi kalau kita punya hutang maka kita wajib mendingan keneh kodok heula. Geus kodok bahasa sunat sawal. Terakhir satu lagi, mana? Bapak, gimana kalau kita teh mau puasa nazar, terus nazar itu teh belum kebayar. Nah, keburu bulan puasa gimana? Aduh, kedah istighfar atau mah kaset gelis kalau kita punya puasa nadar belum kebayar. Nadar ya istighfar lah, istighfar terus bayar. Makanya tolong kalau nadar anu gampang, nadar mah. Kalau saya lulus maka saya akan baca Yasin 1 kali. Tuh nadar. Ulah kalau saya dapat ini saya akan puasa 40 hari. Nah, ini berat-berat. Nadar mah yang ringan-ringan saja. Di saat seperti ininya nadar ternyata kalaksanakan dosa hukumnya. Baik, Bapak sekalian, itu terakhir. Ukuran fidyah itu yang Ukuran fidyah itu adalah to'amu miskin mud dan 1 mud itu kemarin di Selasan dihitungnya 1 liter. Ya, jadi 1 liter. Dan kalau seandainya yang suyuh, yang pikun, hari ini kita puasa, mending cungcreng, langsung bayar 1 liter, bayar 1 liter. Ada juga pendapat menyatakan 1 kali makan dia biasanya. Ya, kalau saya makannya gitu kan, kalau makannya di nasi padang, tambah jus, tambah rokok, tambah segala macam, 50 ribuan, ijana 50 ribuan, ayah pendapat kedua. Tapi secara umumnya adalah 1 liter. 1 kali puasa, 1 liter, 1 mud. Insya Allah nanti kita ketemu di waktu yang lain karena terbatas oleh waktu, ya. Kalau pacaran pas puasa gimana? Kerpuasa atau bogohan atau Yudhistira kemudiannya. Jadi orang ibadah yang maca Quran aya namanya. Mohon maaf yang belum terjawab masih banyak. Waktu yang lain. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah mohon dimaafkan, kita koreksi karena kita sedang belajar. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat sudah tatap muka di tahun 2020, mudah-mudahan ya bulan Juli kita sudah masuk normal seperti biasa. Doa untuk semua biar kita bisa langsung bisa tanya jawab. Sekian, terima kasih untuk semua, sukses, jaga kesehatan, dan resume yang barusan silakan besok sudah dibuatkan ya besok, dan nanti pada hari Senin yang akan datang kita masuk di materi Al-Qur'an ya Bapak Aris. Hari Rabunya nanti Pak Heri dan Pak Beni fikih tentang taharah, mandi wajib, wudu, dan tayamum. Sekian, terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار